Perkenalkan, nama saya Seritua SPD, nomor pokok mahasiswa 611221265, nomor UKG 2015-03818872. Saya akan membawakan materi pokok karakteristik gelombang mekanik di kelas 11-1 semester genap. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Pak. Baik, kita berjumpa kembali hari ini. Kiranya Tuhan yang menolong kita. Siapkan ketua kelas. Berdiri. Siapa giliran bawa doa? Silakan ke depan. Randy, Pak. Randy Simanjuntak. Teman-teman, mari kita bersatukan doa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sampai pada saat ini Tuhan, karena Engkau masih menyertai kami sampai ke sekolah ini dengan keadaan sehat ya Tuhan. Ya Tuhan. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Terima kasih, silakan duduk. Bersiap. Beri hormat kepada Bapak Guru. Selamat pagi, Pak. Shalom, Pak. Selamat pagi, shalom. Siapa yang tidak hadir hari ini, kita lihat ya. Absensi kita hari ini, saya mau absen dulu. Cerah wajahnya ya, ganteng-ganteng semua. Kita Chelsea mengawali pertemuan kita hari ini untuk membangkitkan rasa nasionalisme kita. Mari kita berdiri. Kita berdiri, kita nyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Kita nyanyikan Garuda Pancasila. Tangannya begini. Ya. Oke, mulai dari awal. Siapa yang kenal Steve Jobs? Ya, siapa dia itu Steve Jobs? Pencipta Apple. Jadi itu perusahaan besar. Ya, ada banyak perusahaan besar di dunia dan di Indonesia. Kalau saya tanya berapa orang di situ yang tidak kuliah? Ada, tapi tidak banyak. Berapa orang di situ yang kuliah? Banyak, walaupun ada yang tidak kuliah. Pesan Bapak cuma satu di pagi hari ini. Kuliahlah kau Alfuis, kuliahlah kau Gabriel, kuliahlah kalian semua untuk memperbesar peluang kalian sukses di masa mendatang. Bukan Bapak bilang kalau kau nanti kuliah pasti hidupmu enak. Ada juga yang udah kuliah kan, enggak kan? Tetapi berdasarkan itu pesan Bapak pagi ini bagi kita. Mulai dari kelas 11, rencanakan kamu mau kuliah di mana. Nanti kalau kuliahnya di mana, kerjanya di mana, nikahnya sama siapa, itu kadang paketnya. Tetapi pesan Bapak, kuliahlah kau nak untuk memperbesar peluang hidup lebih baik di masa mendatang. Bisa paham? Bisa? Oke, baik. Gabriel, buka jaketnya. Oke. Kita ikat rambutnya. Dina salah baju nggak apa-apa. Oke, baik. Pada kesempatan ini kita belajar gelombang mekanik. Nah, ini petunjuk bagi kita untuk pegangan peserta didik berbasis PBL. Jadi materi gelombang mekanik itu kita akan bahas PBL. Ada masalah, kita lihat masalahnya berdasarkan sainsnya, kita cari solusinya. Jadi solusinya bukan solusi sembarangan. Saya paham? Berikutnya ini ada tujuan pembelajaran. Kita mau capai tujuan pembelajaran tadi gelombang mekanik. Ada poin pertama. Alfuis baca poin pertama. Yang pembelajaran pertama, setelah berdiskusi dengan
kita akan melakukan percobaannya. Ya, jadi nanti kemampuan kita melakukan percobaan ada penelitian, praktek fisika. Nah, ini ya. Ini apa? Simulasi praktek fisika. Mohon Joyce Angelica baca ya. Jadi apa yang kita sudah pahami, analisis apa yang sudah kita kerjakan, apa yang sudah kita lakukan percobaannya, kita akan presentasikan. Ya, nah itu dia. Baik. Yang berikutnya adalah kita masuk ke tahap pertama, memberikan orientasi pada masalah. Saya yang sediakan masalah. Ya. Namun nanti masalah dari 2 video ini kita akan cari apa sih sebenarnya masalah. Bisa paham? Bisa paham. Baik, kita putar video. Coba gali secara pribadi apa yang menjadi masalah berdasarkan video pengamatan kita tadi. Ya. Nah, sekarang di depan ini ada mentimeter.com. Kita sudah share linknya di grup kita. Silahkan, di sini ada sekitar hampir 20 peserta, nanti akan kelihatan pendapat masuk. Baik, karena sudah ada mentimeter.com-nya, kita lihat jawabannya di mentimeter.com kita. Nah ini. Oke ya, kita lihat dulu pertanyaan pertama. Ini dia. Anak-anak bisa lihat, ini adalah variasi jawaban yang ada, masih ada yang belum logis. Jawaban kalian. Tetapi kita mau kembali ke PowerPoint kita tadi. Inilah daftar pertanyaan yang mau kita kerjakan. Dari video tadi. Mohon dengan kasih dari video tadi. Apa pendapatmu? Apa masalah dari video tadi? Itu pertanyaan masalah dari Chelsea. Kalau gambar video tadi, apa akibat yang ditimbulkan dari gelombang tsunami? Mohon Kevin, apa masalah dari video tadi? Tambah lagi tsunami berat. Baca. Upaya apa yang dilakukan untuk menghindari gelombang tsunami? Jadi ada upaya-upaya yang harus kita hasilkan untuk menghindari gelombang tsunami. Bisa paham? Jika menghitung dari zaman manusia belum ada di bumi ini, banyak kejadian yang emang mungkin menciptakan tsunami yang sudah belum besar seperti ini. Tapi pertanyaannya, gimana caranya tsunami itu ya bisa setinggi ini? Kita mau melakukan, tadi kan kita sudah orientasi pada masalah. Masalah kita udah dapat dengan melihat 2 video, 1 mentimeter, dan kita jawab. Kita memiliki 4 pertanyaan yang mau kita jawab. Tetapi di sini kita mau mengorganisasikan untuk meneliti kelompok. Bisa paham? Bisa. Kita akan buat kelompok. Ini kelompoknya pembagiannya acak. Nomor 1, 2, 3, 4. Setelah itu balik lagi 1, 2, 3, 4. Begitu seterusnya. Nah, setelah itu nanti yang kelompok 1 bergabung dengan yang nomor 1 tadi. Kelompok 2 bergabung yang nomor 2 tadi. Kelompok 3 bergabung dengan begitu sampai kelompok. Bisa paham ya?
kelihatan ini kelompok Mardai gitu ya. Ini paling terdiri di Kelompok Avogadro. Nah, ada PowerPoint, ada LKPD. Kita masuk di sini. LKPD Jombang baik manual harus digerakkan benar. Tapi kalau oscillate otomatis berosilasi. Nah, kita pahami satu tombol ya. Kemudian ada tombol yang di sini normal, ada yang slow motion. Yang slow motion dia bergeraknya lambat. Tapi kalau normal ya seperti frekuensi yang di sini. Ya, amplitudenya bisa kita geser, mana yang paling tinggi 1,25, kalau ya 0,25 ya begini dia. Bisa paham? Frekuensinya kita perbesar, nah begini. Lipat. Yang ini ada yang terikat. Yang ini tak berujung. Ya. Ada timernya juga, ada retensinya juga. Jadi kita bisa lakukan simulasinya, kemudian kita akan tampilkan hasilnya. Baik, demikian kita mulai kerja kelompok. Di kelompok ini kelompok berapa? Kelompok Mardai. Iya, Pak. Ini bahas tentang pengertian dan jenis gelombang ya. Nanti kalian ada yang apa namanya? Moderatornya maju ke depan. Apa? Ada kendala? Tidak ada pertama aja. Kemudian ada LKPD pertanyaannya. Bisa kalau bisa linknya. So ya. Oke, Pak. Nah, di sini coba lahirnya dilihat. Ini simulasi pet. Kenapa? Oke, yang simulation. Yang fisik. Oke. Nah, frekuensinya 2 Hz. Ya, frekuensinya 2 Hz. Silakan tambahkannya 3 kali klik aja. Nah, sekarang hitung berapa panjang gelombang. Begini apa ya? Caranya ya, ini tadi caranya. Buat simulasi itu satu gelombang itu adalah satu apa? Kita kan sudah potong ya kan? Nah, jadi satu gelombang. Ini ada rollnya di sini. Satu lomba itu di mana? Dari mana? Pada berapa? Jangan tulis di sini. Pengertian dan ya, membahas pengertian dan jenis gelombang. Untuk memotivasi dan menambah semangat mereka, kita beri applause dulu. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok Avogadro berdiri di sini. Kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, saya George sebagai moderator. Baiklah, hari ini kita akan membahas mengenai pengertian dan jenis gelombang yang telah diberikan oleh Bapak Soritual. Nah, pasti kalian semua pernah melihat adegan dari tsunami. Nah, contohnya seperti tsunami yang telah terjadi di Aceh pada tahun 2004 silam. Ya, pertanyaan yang pertama adalah apa persamaan dari kedua gambar tersebut? Nah, jadi di sini telah ditampilkan ada dua gambar. Nah, gambar yang pertama adalah pemain Battle Rock dengan cara menggerakkan tali sehingga terbentuk gelombang. Gambar yang kedua adalah kapal yang diombang-ambingkan dengan gelombang laut. Nah, kita akan membahas apa persamaan dari kedua gambar di sini. Nah, persamaan dari kedua gambar di sini adalah teman sekalian sudah mendengarkan presentasi kami dari awal sampai sekarang. Silakan, saya Pak. Oke. Dalam dua gambar tersebut kan satu gambar yaitu sebuah gelombang yang dipengaruhi oleh sebuah energi, dan satu lagi ada satu gelombang yang dipengaruhi oleh cuaca. Nah, seperti yang kalian bilang angin. Nah, pada gelombang tali tadi yang dipengaruhi oleh energi tadi kan bisa diperlambat ketika energi tadi pun juga menurun. Nah, tapi kalau di gelombang yang
dia faktornya cuaca, apakah bisa Oke, pertanyaan dari Mas Sheila tadi, apakah ada faktor juga yang untuk menurunkan frekuensi dari perbedaan cuaca dan jika cuacanya semakin meningkat, maka gelombangnya akan makin kencang juga gitu. Jika kalau cuacanya menurun, jika hujan yang agak reda gitu, maka gelombangnya tidak begitu keras lagi. Baik, terima kasih tepuk tangan untuk Kevin. Penjelasannya begini, nah gelombang itu merambatkan energi. Kalau battle itu kan ada energinya. Jadi kalau energinya itu kan besar, makin lama makin kecil, begitu juga. Jadi gelombang angin badai juga ada. Ya, ada di mana pusat badainya. Ketika dia masuk di pusat badainya besar, tetapi lama-lama ke pinggir, makanya gambar tadi adalah gambar perahu yang berusaha keluar dari pusat badai, badai anginnya. Jadi ketika dia semakin kencang berarti semakin maju ke pusat, mendekati dia. Kemungkinan kedua, dia menuju badai tersebut. Makanya di situ tetap ada, bukan bisa diperkecil. Memang rambatan energinya makin ke pusat, makin tidak ada. Santai, perahu tiba-tiba jadi pilihannya ada dua. Apakah untuk memotivasi dan menambah semangat kelompok Kirchhoff untuk presentasi ke depan dari kinerja mereka di diskusi kelompok, kita berikan aplaus semangat untuk mereka. Aplaus. Shalom. Shalom. Kali ini kami akan membahas tentang sifat-sifat gelombang ya. Di sini ada saya Alfois, saya Gabriel, refraksi, refraksi untuk pembiasaan gelombang. Jadi saya di sini mengambil dari pembiasaan cahaya. Jadi yang pertama ada contohnya dalam kehidupan sehari-hari ya. Ada reservoir yang terlihat dangkal, itu karena medium cahaya dari medium udara yang kurang rapat dibiaskan ke dalam air yang cukup rapat, gelas bening gitu, transparan. Itu sama kayak tadi juga, cahaya dari medium yang kurang rapat namun dibiaskan ke media yang cukup rapat. Yang kedua ada interferensi cahaya. Yang kita tahu interferensi cahaya adalah keadaan saat dua gelombang cahaya atau lebih berpadu dengan dan membentuk gelombang cahaya gabungan dalam fase yang sama sehingga saling mendukung dan menghasilkan amplitudo yang lebih besar. Dan yang kedua ada kelompok Kirchhoff. Ada berapa sifat? 4 sifat. Kalau yang keempat, refleksi. Apa arti refleksi? Pemantulan ya, pemantulan, pembiasan, penggabungan sama penguraiannya ya. Ada penguraian, jadi berurai dia gelombangnya kan lurus, terurai kecil-kecil. Kelompok Einstein, silakan. Oke, pertanyaan dari kelompok Einstein, silakan. Oh, ada pertanyaan? Silakan. Einstein, silakan. Oke, perkenalkan saya Kevin dari kelompok Einstein. Setelah dari kami mendengar penjelasan presentasi kalian, kira-kira ada lagi nggak sih contoh dari yang contoh dari sifatnya tadi? Jadi mereka, Kevin minta contoh tambahan dan secara bersama-sama tadi refleksi, refraksi, interferensi, sama refleksi. Satu-satu contohnya secara gampang gitu ya. Ya, Kevin perhatikan. Ketika Bapak bilang refleksi, apa arti refleksi? Apa contohnya? Baru lanjut refleksi. Kali ini kami akan mempresentasikan mengenai besaran gelombang. Nah, ada tujuan kita menyelidiki atau menentukan nilai panjang gelombang dengan menentukan nilai amplitude dan frekuensi. Jadi di sini kami ada isian data yang dimana yang pertama itu frekuensinya yang konstan,
frekuensi gelombang. Kemudian ada 3 besaran fisika dalam gelombang. Kemudian pada percobaan pertama, yang mana variabel tetapnya? Frekuensinya tetap, artinya frekuensinya tidak berubah-ubah. Apa yang kalian variabel yang terikatnya? Variabel bebasnya? Variabel bebasnya adalah amplitudo yang bebasnya. Variabel tetap frekuensi, variabel terikat panjang gelombang. Kesimpulan pertama tadi, Ketika frekuensi suatu gelombang memiliki nilai tetap dan juga pada setiap kenaikan amplitudo yang relatif konstan, maka panjang gelombang yang akan dihasilkan nilai yang relatif tetap. frekuensinya tetap, amplitudonya relatif bertambah konstan, maka panjang gelombangnya tetap. Percobaan kedua apa yang tetap? Tetapi panjang gelombangnya kok sama, kan kurang lebih begitu pertanyaannya ya. Pengaruhnya apa? Kok bisa datanya sama hasilnya ya? Itu memang hasil percobaan mereka. Tetapi hasil percobaan itu coba jelaskan mengapa. Oke, baik. Kelompok Einstein, silakan jawab pertanyaan dari kelompok Kirchhoff. Silakan. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok sana. Jadi pengaruh itu ya karena dari simulasi kami mendapat seperti ini. Jadi kami akan membaca sekali lagi kesimpulan yang setelah kami dapat tadi. Silakan. Kesimpulan tadi yaitu frekuensi suatu gelombang memiliki nilai tetap dan juga pada setiap kenaikan amplitudo yang relatif konstan, maka panjang gelombang yang akan dihasilkan nilai yang relatif tetap. Lalu kalau kesimpulan dari amplitudonya yang tetap itu walaupun amplitudo bernilai tetap dan frekuensi berubah-ubah, nilai panjang gelombang tetap atau konstan. Baik, dengar. Terima kasih ya. Jadi mereka melakukan percobaan. Percobaan mereka memiliki data. Datanya itu dianalisis. Ternyata walaupun frekuensinya tetap, amplitudonya berubah-ubah, panjang. Kami dari kelompok Paradise ya akan presentasikan atau menjelaskan hasil diskusi kami mengenai beberapa pertanyaan mengenai sebuah gelombang. Sebelum itu kami saya sendiri akan memperkenalkan anggotanya. Ada saya Syahrul Ginting, ada teman saya Dina, ada temannya lagi Chelsea, dan ada lagi Gita. Nah, jadi kami dari kelompok Paradise. Kita akan masuk ke gelombang. Oke, terima kasih untuk teman-teman saya yang sama semua. Baik, ada beberapa pengertian gelombang sudah. Jenisnya berdasarkan apa tadi? Berdasarkan arah rambat dan arah getarnya ada 2, longitudinal dan transversal. Berdasarkan mediumnya ada 2, ada gelombang mekanik dan ada gelombang elektromagnetik. Jadi ada pembagian seperti itu. Jadi kita bahas yang di sini bagian kecilnya hanyalah gelombang mekanik. Gelombang mekanik adalah pembagian jenis gelombang berdasarkan medium perantaranya, yaitu memerlukannya. Baik, pertanyaan? Ada pertanyaan? Sudah pas? Baik, terima kasih. Sekian presentasi kami dari kelompok Faraday. Ya. Baik, ini ada sedikit kesimpulan dari Bapak ya, dari apa yang sudah kita kerjakan, bahwa berdasarkan mediumnya, coba perhatikan, ada gelombang mekanik, ada gelombang elektromagnetik. Contohnya di sini ada bunyi tali permukaan air.
bisa. Yang kedua arah lambatnya yaitu gelombang transversal yang menghasilkan bukit lembah. Bukit lembah itu gelombang transversal yang dilakukan tadi ada percobaan LKPD itu gelombang transversal. Tetapi di sini ada gelombang longitudinal. Nah, ini besaran-besarannya. Apa besarannya? Periode, frekuensi, cepat lambat, ada persamaannya. Ya, simpangan, amplitudo ini dia. Kemudian gelombang berjalan ada persamaannya, gelombang stasioner juga ada persamaannya. Sampai di sini. Baik, untuk itu kita akan tutup dari masing-masing kelompok. Kelompok pertama, apa dampak gelombang tsunami dari kelompok kalian? Apa dampaknya? Akibatnya? Kerusakan lingkungan. Dari kelompok Einstein, apa akibat gelombang tsunami? Merusak lingkungan sudah. Korban luka dan jiwa. Kelompok Avogadro apa akibatnya? Kerusakan lingkungan sudah. Yang lain? Ini Pak, kerugian akibat tsunami itu misalkan rumah penduduk bisa Kerugian material ya, bagus. Kelompok Faraday. Apa akibat gelombang tsunami? Lahan pertanian, Pak. Lahan pertanian. Apa yang membuat tsunami sangat merusak? Kelompok Kirchhoff. Kecepatannya. Betul. Kecepatannya. Kelompok Einstein. Apa yang membuat gelombang tsunami sangat merusak? Apa? Dorongan airnya. Pernah kena ciprat air? Itu masih satu gayung. Kalau satu rumah menciprat ke wajah kita, terseret kita. Oke. Kelompok Avogadro, apa yang membuat gelombang tsunami sangat merusak? Ketinggian bisa amplitudo ya. Ketinggian gelombang amplitudonya ya. Kalau gelombang cuma sekaki aman itu ya kan? Semalam. Faraday. Intensitasnya tadi ya, intensitas. Oke, kalau upaya saya mau satu-satu orang berdiri, upaya apa yang bisa kita lakukan untuk menghindari atau mengurangi? Oke, langsung saya Kirchhoff. Berdiri, kelompok Kirchhoff siap? Yang pertama itu menanam tanaman bakau di sepanjang garis pantai. Iya, pohon bakau solutif. Yang kedua itu belajar pertolongan bersama. Iya, Yang ketiga itu ikutin siaga bencana di daerah. ikut siaga bencana. Yang keempat simulasi bencana di rumah. Simulasi bencana di rumah pernah? Pakai tebak di kantor. Yang kelima siapkan perlengkapan siaga bencana. Yang keenam belajar lagi rumah khusus siaga bencana. Oke, tepuk tangan ya. Simulasi bencana di rumah sendiri pernahkah dilakukan? Mereka katanya itu upaya mereka. Bagus. Kelompok Avogadro, silakan perwakilannya. Mungkin di sini kami yang menyampaikan hanya sedikit saja karena mungkin udah banyak disebutkan oleh kelompok lain. Sebutkan lagi, jika Ya. bersama sebutkan lagi. Yang pertama itu kita bisa buat alarm tsunami. Jadi Alarm dengan tsunami. begitu kita akan mengurangi korban jiwa. Yang kedua adalah membuat tembok penahan tsunami. Dengan begitu dampak dari tsunami tidak terlalu besar karena dihadang oleh tembok. Mungkin Baik, tepuk tangan. Kelompok Faraday, silakan berdiri. Jadi upaya menghindari atau mengurangi risiko gelombang tsunami. Yang pertama itu bisa dengan menanam tanaman mangrove. Ya, mangrove di tepi. Terus menghindari pantai ketika merasa ada
untuk mengetahui bahaya tsunami dan cara bagaimana untuk menyelamatkan diri. Itu saja. Ya. Baik. Anak-anak semua kita sudah lakukan dan kita sudah hasilkan upaya-upaya yang bisa mengurangi atau mencegah gelombang tsunami, kerusakan atau korbannya. Bisa paham? Jadi siapkan mejanya, kita akan lakukan quiz melalui Google Formulir. Baik ya. Ya, ada Google Formulir. Silakan. Hasil diskusinya kumpulkan, duduk seperti biasa. Baik Pak. Baik Pak. Nah ini dia ada terakhir. Ini ada Google Formulirnya. Nah ini Google Formulirnya. Duduk seperti biasa. Ini ada Google Formulirnya mana? Baik anak-anak, silakan kerjakan post-testnya, ada di Google Formulir dengan token di Google Formulirnya adalah gelombang mekanik. Silakan dikerjakan, waktu pengerjaannya ada 10 menit. Oke, silakan.